Mobil tronton, supirnya si abang-abang Sukuteng. Ayam itik, matanya belek. Penonton! Ada ganteng, ada cantik, ada jelek. Iya! Lumayan lah openingnya lah ya. Gila emang ini komedian beda ya, berbakat ya. Penonton, Oh ya. Punya pantun nih. punya pantun nih. Cakep. Pantun apa? Apa ya? Jadi, Mar, Iris, gue juga bingung gitu loh. Mau ngasih pertanyaan apa? Ini acara juga acara namanya apa juga bingung. Nanya dong, nanya. Nanya apa? Tanyain. Hah? Kenapa mereka memutuskan untuk nikah muda? Oh. Jadi pertanyaan dari penonton. Amar kenapa sama Iris memilih menikah muda? Kenapa? Ih, ngomong-ngomong gue suka banget loh konsep ini loh. Iya lucu ya. Suka banget loh gue. Pertanyaannya, Billy. Pertanyaannya dari tim-tim aja, kan gitu. Kita cuma hanya, oh iya ya, iya. Bener juga ya. Bener juga ya. Menarik sekali ini. Emang bener karena kita kan gaji mereka mahal ya. Iya ya. lagi. Jadi setidaknya mereka ada kerjaan gitu. Bukan lagi. Daripada nggak main, daripada Mobile Legend mulu di mana mereka gitu kan. Ini orang-orang TV semua. Orang-orang TV di mana gajinya per bulan mahal. Dia memutuskan untuk keluar dari TV, masuk ke channel YouTube Billy Saputra. Lo bayangin, Dengan harapan bayaran mahal. bayarannya lo bayangin, bikin kepala gua mau hilang tau gak lo? Pusing. Bayarannya mahal, Bos. Bayaran alhamdulillah mahal. Mahal. Ya. Oke. Gimana jawabannya? Kenapa kita nikah muda? Jawabannya kenapa harus nikah tua? Anjir. Itu cukup. Orang Gila. smart. Gila keren banget Gak lo. usah jawab panjang kali lebar. Lu dulu lah. Itu jawaban nggak perlu yang namanya jawab panjang kali lebar. Itu jawaban pendek kali dekat. Kali lebar, Itu smart banget. Apalagi pertanyaan? bebas. Oh, yang tadi kan di konten Iris sama Amar tadi. Mohon maaf sebelum dibahas. Iya, Bang. Ini mohon maaf nih Amar sama Iris. Ini siapa? ini bukannya orang tadi ya? Ini orang yang tadi gue kasih duit. Duit ke game. Oke. Cong. Kebanyakan. Ambil cukai lagi, Cong. Nemu di pinggir jalan, gue pikir ya orang-orang di pinggir jalan yang pembersih-pembersih, bersih-bersihin rumput. Ternyata ini siapa? Itu kameramen kita. Hah? Kita mana duitnya? Duit gue mana? 300 ya udah gak apa-apa lah ya. Wah, lo potong manajemen 25%. Aduh. Ini terlalu baik orangnya. Gua nggak ngerti kenapa lu masih jomblo ini. Biasalah, belum menemukan jodoh. Iya. Salah kamu ngomong kayak gitu ya. Itu pencitraan namanya ya. Aduh, aturan negeri. Waduh, emang tadi kamu bilang Billy itu orangnya terlalu baik ya kan. Pantes ya dia jomblo ya. Nikmatin kesana kemari nyobain, gitu-gitu. Si Amar paham banget ya. Bos, gua laki bos. Kan kita sama-sama masih muda bos. Berarti Kamu udah jadi suami. Udah gue jadi ya. suami, Jadi udah nggak bisa nggak lagi. dibapain. Jadi cuma Betul. bisa ngomong doang. berarti Tapi gue tahu lah. Berarti mohon maaf sebelum menikah lo berarti memang lelaki sejati, Bro. Laki-laki cuma 2 bro. Kalau lo bro. Tapi kalau gue, Bro, bukan lelaki yang lu bilang laki cek atau laki banci. Kalau gue sih buat apa kayak gitu, Bro? Nih, laki-laki. Masih lucu. Yuk, kasih pertanyaan. Bang Billy, Bang Kotan. Iya. ini Ya. tanya dong perbedaan antara masa lagi pacaran sama sudah menikah tuh ada bedanya nggak sih? Mau nanya dong permasalahan. Iris Bella apa? Lucu terus. Iris sama Amar. Apa pertanyaannya? Perbedaan Hah? masa pacaran sama masa menikah. Oh, perbedaan masa pacaran sama menikah tuh bedanya apa sih?
Apa sama-sama aja Bedanya tuh? kalau pacaran kita diem-diem, kalau udah nikah kita terang-terangan dapat pahala. Alhamdulillah. Gitu bro, simple kan? Iya. Lu senyum aja berdua dapat pahala ibadah. Lu cium aja ibadah. Dapet Kalau udah pahala. menikah, Iya. lu pegang rambut aja ibadah. Pahala. Nyenengin satu sama lain aja ibadah. Iya. Gituan juga ibadah. Coba lo bayangin. Lo coba kalau pacarannya? Kalau pacaran, gituan dosa. Cium dosa. Pegangan dosa. Nyolok Dosa. Nyolok? Nyolok apa dulu? Nyolok suwem. Aduh, pikirannya tuh gimana. Tapi dosa-dosa jangan. Jangan dicontoh. Berarti jawabannya itu. Itu jawabannya. Yang tadi lu jawab. Kalau perbedaannya ya jelas sangat beda ya kan. Kalau kemarin pas kita pacaran itu kita masih terlalu ungkapan rasa sayang kalau dunia ini cuman milik kita berdua. Tapi kalau udah nikah Harus dibuktiin benar-benar sesungguhnya. harus dibuktiin dan lebih kepada kayak kita udah lebih temen. Udah kayak temen yang udah kita pikirin besok kita mau ngapain, apa yang mau kita perbuat, hal Apa yang positif bisa apa. kita lakuin. Gitu. Apa untuk anak kita Udah dan lebih kita kayak mikirin. tim gitu. Dan nggak ada ruginya sih ya kalau menikah ya. Sebenarnya yang namanya menikah itu Ibadah. gue pribadi lebih enak itu muda emang. Masih zaman Nikah umur muda. kita. Iya. Lu Kayak nikah tadi umur udah gue berapa? bilang, lu dia bilang sendiri. Kita mau megang halal, kita mau ngapain aja udah Senyum pahala. aja halal. Pahala terus kan. Nah, jadi kayak hidup ini ya berapa lama, nggak akan lama juga. Toh juga ya daripada ini kita emang enak sendirian kan gitu. Tidur sendirian nggak enak men ya kan. Dan sebenarnya kita nggak pacaran juga. Iya. Jadi kita ketemu, terus saling ngobrol, sama-sama punya misi yang sama-sama punya masa lalu yang sama. Jadi waktu itu daripada kita pacaran, agak nekat juga kita sih sebenarnya langsung persiapan ke pernikahan gitu. Oh, berarti pacaran sebentar lah bisa dibilang ya. Nggak ada pacaran. Nggak ada sih. pacaran? Enggak, tadi ya itu Lu tadi. punya komitmen satu sama lain Iya, langsung komitmen menikah, kita langsung ngobrol merencanakan aja. pernikahan. Iya, ngobrol kayak Jadi gini. kita ya pacarannya tuh kayak ya sambil mempersiapkan pernikahan. Oh. Makanya kenapa kayak ya pembicaraan lo ya sama Memes gitu kan. Ya kita nggak ada yang tahu ya. Memang kalau lo bilang ya hanya dia baik sebatas adik kakak dan lain-lainnya ya kita nggak ada yang tahu untuk kedepannya seperti apa gitu kan. Cuman yang jelas ketika ada lo serius, emang mau ke jenjang yang lebih serius, lo akan bicara sama dia bukan lebih kepada bucin-bucinan sih. Bukan lo kepada mantan lo mungkin yang bucin-bucinan, tapi lo lebih kepada komitmen ya. Iya, misi. Komitmen misi lu mau ngapain? Iya. Lo udah nikah, nanti lu mau ngapain? Iya. Dan menurut Buat apa? aku juga hidup bukannya harus ada misi. Kalau Iya. enggak, apa tujuan kamu kerja? Apa tujuan kamu cari duit? Apa tujuan kamu membahagiakan orang? Apa misi kamu? Kan kebahagiaan kamu bilang hidup tujuan aku hidup tuh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu kamu sendiri yang ciptain. Betul. Penonton! Sepi banget. Mama Dede, KW nih. Mama air. Mama Air. Tapi, Mar, sorry, umur berapa lo nikah? Gua umur 27 ya? 27. 27, 26. 26. Iris? Dua berarti 23. 23. Anak sekarang umur berapa ya? Anak Mau setahun. mau setahun. Wow, pernikahan udah hampir 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun lah, udah mau 3 tahun. Berarti anak sebenarnya 3 ya. Anak Soalnya kan 3, aku ya. dapat informasi, mohon maaf. Anak pertama itu sebenarnya Mm. kembar gitu ya. Kembar. Gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu baru menikah, Iya. 2 bulan kita juga nggak berharap hamil juga ya, cuman kita kan karena nggak pacaran. Nggak berharap hamil tapi wadidaw di kamar. Ya iya dong, Wadidaw. nggak pacaran kan, nggak pacaran langsung nikah kan kita bebas. Bebas. Tapi niatnya emang enak. belum pengen punya anak gitu. Nggak mikirin sih. Nggak pokoknya mikir. Pokoknya ya udah aja, nikmatin aja. Itu di mana? Enak. Di luar negeri apa di sini, Bro? Hah? Awalnya Awalnya di sini. Oh, awalnya di sini. Awalnya di Gaspolnya Jakarta. Kan di kita sini. syuting, ya kan? Kita syuting. Waduh. Tapi kalau air made in Europe, Turki. Turki. Maksudnya? Made in Turki. pas honeymoon. Pas honeymoon kita waktu itu ke Turki kan. Kita lama di Eropa. Pas terus yang kita anak di ini? sana. Iya. Oh, di Turki. Air. Oh, pantesan lu cakep banget ya.
cakep banget, mukanya bule gitu kayak Iya. gue gitu. Karena kan gue keturunan. Oh iya. Keturunan juga. Bule pota. Serius. Gue masih ada keturunan. Kalau nggak salah mama itu masih keturunan Australia. Kalau papa kanguru. Masih lucu. Bang Billy. Belum gue suruh tadi ya. Kamera. And action. Bang Billy. Bang Jali. Iya. Bang Jali. Goyangnya bikin happy. Nanya dong. Boleh dong. Gimana sih cara ngeyakinin mertua Hah? sebelum nikah itu? Oke. Ini pertanyaan berarti buat Amar. Mar. Oke. Gimana caranya meyakini orang tuanya Iris Bella untuk ya lu persunting gitulah bahasanya lah. Yakinkan diri gue dulu. Iya, meyakinkan diri lu sendiri dulu terus Yakinkan diri gue dan gue ngomong langsung sama ibunya Iris ya apa adanya. Gue datang ke sana. Sampai di rumah kita ngobrol panjang lebar. Dan ada kata-kata yang gue inget. Dan ini janji gue juga sama ibunya Iris. Kalau gue bilang, kalau tante berharap gue sama seperti mantan-mantannya Iris, ya gue nggak bisa. Mungkin tidak sama. maksudnya ya pasti beda-beda maksudnya Iya, dalam hal maksudnya apa nih? tidak sama dalam arti masalah kayak mungkin waktu itu mantannya Iris ada yang produser, ada yang ini, ada yang itu, ada yang dan lain-lainnya semuanya. Mungkin gua bukan Lo siapa-siapa. artis, bro? Enggak, gua bukan siapa-siapa. Enggak, gua datang di sini bukan sebagai artis, bro. Oke. Jadi gua datang Lo datang sebagai apa? Sebagai Amar Joni dong. Amar Joni. Sebagai Muhammad Amar Akbar. Oke. Sebagai orang biasa. Tapi orang tuanya Iris Bella mengenal lu sebagai sosok artis Amar Joni. Iya dong? Iya, pasti. Oke. Tapi nyokapnya ini kan sedikit nyokapnya itu kan agak protek banget sama Iris. Karena apalagi dari laki-laki itu kan agak protek banget. Jadi apalagi gua pasti tahu image gua waktu itu kan semua orang Playboy, tahu. banyak cewek. Banyak lah. Banyak Gua kena mantan. kasus juga gitu kan. Jadi kan semuanya kan banyak. Iya. Oke, lu pernah ada kasus ya, Bro? Iya, image gua kan jelek gitu kan. Ibaratnya ya waktu Bro, dulu di mata. manusia ini nggak ada yang sempurna, Bro. Semua orang itu pasti punya masalah. Iya. Punya masa lalu yang kelam, gimana caranya ya kita meniti masa depan yang lebih baik lagi. Amin, betul. Lanjut, Bro. Jadi yang gue bilang gue datang nih, gue tatap nih, lo sebagai ibunya ya. Iya. Ini mohon maaf nih, kok ibu-ibu berkumis? Ini contoh ya? Gini aja misalnya. Iya, gue bilang gini, jadi tante, kalau tante berharap saya sama seperti mantan-mantannya Iris, tentu tidak, karena saya pasti tidak sama sekali. Saya datang ke sini apa adanya, inilah saya bukan anak orang kaya yang lahir langsung dari anak konglomerat, saya orang biasa aja. Sampai saat ini saya berdiri di sini, saya pun sendiri gitu loh. Karena saya bisa dikata saya pekerja keras. Saya tidak bisa janji apa-apa sama tante, tapi yang saya bisa pastikan sama tante adalah saya akan menjaga Iris, anak tante dengan benar. Dan saya akan buat kerajaan, membuat istana bersama Iris bersama-sama. Saya akan membuat anak yang lucu-lucu bersama-sama. Ya. Dan Waduh. kita akan sama-sama terus sampai tua. Amin. Serius lo ngomong gitu, Bro? Ya, dan itu adalah komitmen gua sebagai laki-laki di mata ibunya Iris gitu kan. Dan Pas ya itu- gue datang bener-bener apa adanya. Ya pas itu ibunya Iris ngomong. Nyokapnya bilang sebelum Amar ngomong seperti itu, Mama sudah dikasih tahu sama mimpi Mama. Anak yang akan menjadi suaminya Iris itu adalah Amar. Oh iya? Demi Allah, Mama ngomong gitu. Emang udah rahasia Allah ya? Jadi mamahnya justru percaya atau enggak, Bro, mamahnya ini kan sebelumnya sama cowok-cowoknya yang pernah dekat sama Iris tuh agak kurang ini kan. Tapi dengan sama gua, jadi mamahnya tuh selalu ngasih tahu, jadi selalu ngebaik-baikin. Jadi justru malah mamahnya ini ngebantu supaya Iris tuh mau sama gua gitu. Awalnya nggak mau, Riz? Why? Nggak, ini serius, gak usah pada ketawa ya. Ini serius. Why? Lo tahu mungkin taunya karena Amar, mohon maaf,
tanda kutip yang tadi Amar bilang ya masa lalunya atau Iya, apanya? tahu luarannya doang waktu itu kan, dan nggak mau nyari tahu what's inside gitu. Karena ya waktu itu kan tengil, tukang telat gitu kan, kayak Di ruang maunya syuting. sendiri gitu kan. Kayak ini orang nggak bisa diajak kerja sama gitu, kesel banget. Jadi ya itu, jadi jatuhnya tuh benci gitu. Tuh, itu yang dinamakan benci jadi cinta. Ada lagunya tuh. Benci atau cinta, kita tak tahu harus gimana. Tapi cinta dan benci akhirnya menjadi satu. Apa sih itu nyanyi? Mendingan juga teng. Tarang, padadang. Itu berapa japa ya? Terus. Kayak gitu. Akhirnya ya itulah makanya orang bilang nggak boleh terlalu benci sama orang karena benci dan cinta itu sangat tipis. Iya. Gitu. Dari situlah yang Iya. akhirnya jatuh cinta deh. Wow. Sejak kapan ketika lu tuh bener-bener gue jatuh cinta sama nih orang? Apa yang dilakukan Amar ke lu? Waktu mulai ngimamin sholat. Modus. Gue tahu modus, Modus. tapi kan kayak ya ada niat baiknya. Ya, Modus. tapi cewek tuh gampang ya bro. Iya, cewek gampang gitu. Maksudnya kita seolah-olah baik, seolah-olah padahal kan lu kampret ya bro. Kata siapa? Tapi kan maksudnya kabar-kabar tapi ujung-ujungnya dia tanggung jawab. Iya. Itu yang terpenting. Betul. Nanti. Betul. Wah, Makanya, gila, lu ngambil bro. hati perempuan pinter juga bro. Cewek itu sebenarnya gampang, dalam arti gampang gini, mohon maaf, jangan disalah. Penonton. Jangan ngajarin ikan berenang. Gampang gini, cewek itu kan punya hati yang lemah. Gimana caranya kita sebagai laki-laki, kita mancing nih. Kita mancing perempuan dengan ikan yang segar juga. Jangan kita kasih yang, mohon maaf, apa itu namanya, belut yang udah bau atau enggak udang yang udah bau. Kita kalau mau mancing yang besar, ikan yang segar, ikan yang cakep, kita kasih pancingan ikan juga yang cakep, yang segar. Sama contohnya ketika kita pengen deketin cewek cantik, kita juga harus wangi, harus cakep, dan kita harus menarik perhatiannya. Dalam hal apa? Contoh, misalkan hal-hal kecil. Udah makan belum? Terus ceweknya bilang belum makan. Ya udah tuh batu bata banyak. Enggak itu jokes. Tapi cewek itu gampang dalam arti gini. Ketika kita perhatian sama cewek, ketika kita tulus sama cewek, ketika kita bener-bener care sama tuh cewek yang tadinya benci, yang tadi Iris bilang, benci nggak suka, lama-lama akan luluh. Serius. Gue suka banget sama lagu Ari Lasso dan itu bener loh Ari Lasso. Yang judulnya apa? Sentuhlah dia. Ya itu gue suka tuh lagu dengan itu. Hati, ya kan? Dia akan menjadi. Sentuhlah dia tepat di. Iya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Sentuhlah dia dengan sepenuh cinta. Maka dia akan terbang melayang ke angkasa menjadi pelukmu. Gue juga tuh suka tuh sama lagunya Dewa 19 tuh. Bujangan kalau salah. Roma Irama itu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Satu pertanyaan terakhir. Ana Bang Billy. Lo nanya mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Billy. Iya, bangunan. Iya, bangunan. Mau nanya dong. Boleh. Momen apa yang berkesan Bang Amar sama Kak Ibel selama pernikahan? Pertanyaan dari siapa itu? Saya sendiri. Gimana, Bro? Pengalaman apa yang Momen paling berkesan? di mana tidak ada lu. Apa, Bro? Momen yang paling berkesan lah. Ya banyak lah ya pasti, tapi yang jelas waktu air lahir lah, momen yang inilah. Yang tidak pernah dilupakan. Iya. Nangis karena dia nangis. Dan pengalaman momen yang tidak terlupakan di mana gua harus memberitahukan ke Iris kalau 2 anak kembar kita di dalam perutnya dia itu udah meninggal. Gimana perasaan Iris waktu mendengar itu? Hancur lah pasti hatinya, tapi udah ada feeling juga sih. Udah ada feeling. Lo kok ada feeling kenapa? Karena emang udah berbeda aja. Namanya seorang ibu ya. Tahu ya. Anak yang mengandung kan udah tahu ada firasat gitu lah. Udah nggak enak ya.
Dan tapi begitu mendengarnya langsung nyata di kuping gitu kan gitu, kaget, tapi saat itu nggak langsung meledak. Nah itu mungkin salahnya aku ya, pada saat itu kayak lebih kayak dipendem gitu. Dan oke, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus habis itu kan katanya harus dioperasi, disesar untuk dikeluarin gitu. Oke, lakuin. Jadi pengen apalagi apa yang harus lakukan, cepet lakuin gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin belum benar-benar nerima dan ada di momen itu untuk merasakan kepedihannya gitu. Tapi begitu sampai rumah, begitu udah selesai kelar semua, sudah pemakaman, udah sehat betul gitu kan setelah operasi, begitu pulang baru di situ Kejer. udah kayak runtuh lah dunia semua. Wah. Si kembar kita meninggal gitu ya, masalah banyak gitu timbul. Masalah dari keluarga, masalah dari antara mertua, antara menantu gitu kan. Itu wajar lah ya, masalah-masalah gitu. Itu hal yang wajar. Tapi sampai pada dimana kita dapat ISQ gitu kan, sampai kita belajar gitu kan tentang mengatur spiritual kita gitu kan, untuk lebih dekat lagi sama yang pencipta. Alhamdulillah sih itu langsung. Yang paling penting memang untuk memantapkan diri lo untuk nikah muda ya, lo harus berkumpul dengan lingkungan itu dulu sih. Benar. Lo harus dengan lingkungan itu dulu, dan yang namanya lo nikah, percaya lo pasti akan lebih bahagia. Gue nggak bisa ngomong bagaimana bahagianya seperti apa, cuma lo pasti akan bahagia. Gue pacarannya bahagia, apalagi gue udah nikah kali ya. Cuma lo harus ingat juga satu, Apa? ya, di dalam kebahagiaan itu sendiri ada yang namanya kesedihan. Ya, Itu dalam satu atap yang sama. betul. Jadi ketika lu mau bahagia, lu juga harus siap untuk sedih juga nantinya. Jadi kayak Harus siap. lu pacaran, lu bucin, lu cinta banget sama ini orang. Seharusnya lu tahu, ketika lu mencintai seseorang, lu harus siap untuk kecewa. Karena ketika lu mencintai dia itu punya kesempatan untuk membuat lu kecewa. Gitu. Jadi pada dasarnya lu itu harus bisa lebih memainkan feeling lagi, gitu kan, jangan terlalu terbawa oleh arus, gitu kan. Berarti Harus menurut lo yakin gue juga. salah terlalu bucin sama Salah seseorang. dong. Salah Salah banget ya. Salah dong. Lo laki-laki, men. Laki-laki itu bukan untuk dipilih, kita yang milih. Wah. Salah. Ini bakalan diambil di TikTok nih. Serius ini. Laki-laki itu bukan untuk dipilih, tapi kita harus memilih. Benar. Iya. Tapi gue nggak bisa pungkiri, Iris. Gue tuh terlalu bucin sama seseorang, sama siapapun yang menjadi pendamping gue. Nah, ketika gue terlalu bucin, akhirnya sudah tidak bersama lagi, akhirnya gue kecewa. Iya. Sedih banget gue. Tapi yang lo rasain, lo semakin dewasa sekarang kan? Kenapa? Sedih karena cerita Bella? Bukan karena itu. Kakinya kinjak. Oke, pertanyaan terakhir buat Tamar sama Iris Bella. Jujur ya. Jujur lo. Jujur. Selama lo menikah, Wah, 24 jam sih gua. 24 jam sih gua, nggak berhenti sih gua. Untuk masalah sih gua, tiap hari sih gua. Tiap hari sih pasti. Ayah, kita nggak boleh buka itu. Ya nggak, bukan maksudnya kalau waktu baru-baru nikah pasti ya tiap hari lah yang namanya kita baru-baru menikah. gaspol kan. terus gitu. Gaspol remblong bro, sama bro. Tapi untuk sekarang ini belakang ini bisa dihitung nggak sih seminggu berapa kali atau sehari berapa kali atau berapa kali gitu? Kak, gini, minimal 1 kali, ideal 3 kali. Ya kan? Kalau lo tanya gue berapa kali dalam seminggu, lo lihat bagaimana keidealan gue sama Iris. Berapa kali berarti? Bro, tapi pertanyaannya, Itu baru setuju jawabanmu kayak gitu, jangan kayak tadi tuh. tapi pertanyaannya itu enak gak sih bro? Iya, ibadah bro. Namanya ibadah itu selalu enak bro. Betul. Enak banget. Apalagi di saat detik-detik terakhir yang dimana kita udah lepas gitu. Yang pas. Lepas gitu plong gitu kan. Pas udah lepas. Sehat-sehat Thank you. selalu, sukses, panjang umur dan murah rezeki. Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.